Rafidhah membuat riwayat-riwayat palsu. Lihat berbagai macam riwayat palsu. Di antaranya ketika terjadi pembunuhan Husain, pada hari terbunuhnya Husain, maka langit turun hujan daman darah. Dan langit nampak merah. Saya kira yang buat hadis palsu ini betul-betul berada dalam kebodohan. Karena merahnya warna langit itu tabi'i yang Allah telah tentukan, ya kan? Sering kita lihat warna merah di ufuk. Yang biasa terjadi, mereka mengiktikadkan ini dia darahnya Husain. Perlu pemirsa ketahui bahwa yang dikatakan Ustadz Wahabi ini tidak lain dan tidak bukan menyadur apa yang dikatakan oleh Ibn Katsir. Namun untuk menjaga amanah ilmiah, mari kita simak dalam kitab aslinya. Dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, karya Ibn Katsir, jilid 7, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1998, halaman 234. Ibn Katsir berkata, Ibn Abi Hatim berkata, sampai kalimat diriwayatkan dari Ibrahim yang berkata, langit tidak pernah menangis sejak keberadaan dunia kecuali untuk dua orang. Aku bertanya kepada Ubaid, bukankah langit dan bumi menangisi mukmin? Dia berkata, itu adalah kedudukannya ketika amalnya naik. Apakah engkau tahu apa tangisan langit itu? Aku menjawab, tidak. Dia berkata, warnanya memerah menjadi merah mawar, seperti kilauan minyak. Sesungguhnya Yahya bin Zakaria ketika dibunuh, langit memerah dan menurunkan hujan darah. Dan sesungguhnya Al-Husain bin Ali ketika dibunuh, langit memerah. Kemudian Ibn Katsir berkata, mereka juga menyebutkan tentang pembunuhan Al-Husain, bahwa tidak ada batu yang diangkat di hari tersebut, melainkan didapati darah segar di bawahnya. Dan terjadi gerhana matahari, langit memerah, batu berjatuhan, dan di dalam semua hal itu terdapat pandangan. Yang jelas adalah itu termasuk kebodohan Syiah dan kedustaan mereka. Ibn Katsir mengatakan, riwayat tersebut adalah kebohongan Syiah, sama persis apa yang dibawakan Ustadz Wahabi ini. Namun anehnya, Ibn Katsir meriwayatkan dari Ibn Abi Hatim, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah, yang mana kita harus mengetahui bagaimana penilaian Ibn Abi Hatim tentang tafsir yang dia susun. Dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, karya Ibn Abi Hatim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz, cetakan pertama tahun 1997, halaman 14. Ibn Abi Hatim berkata, sekelompok dari saudara-saudaraku memintaku mengeluarkan tafsir Al-Quran secara ringkas dengan sanad-sanad yang sahih. Kami tegaskan, dengan sanad-sanad yang sahih. Sampai kalimat, maka aku meneliti mengeluarkan tafsir tersebut dengan sanad yang sahih. Kita dapat simpulkan dari pernyataan Ibn Abi Hatim bahwa semua riwayat yang terdapat di dalam tafsirnya bernilai sahih, termasuk kisah yang dipungkiri oleh Ustadz Wahabi ini. Dan sekaligus Ibn Abi Hatim di dalam pandangan Ustadz Wahabi termasuk Rafidhah yang mengarang riwayat palsu. Dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Watan, cetakan pertama tahun 1997, halaman 570. Berkata Ibn Hajar Al-Haytami, telah diriwayatkan oleh Sa'labi yang menyebutkan bahwa langit menangis dan tanda dari tangisannya adalah memerahnya warna langit itu. Dan yang lainnya berkata, yaitu selain Sa'labi, bahwa telah memerah ufuk langit selama 6 bulan setelah terbunuhnya Al-Husain. Kemudian warna merah itu senantiasa terlihat setelah peristiwa itu. Berarti Ibn Hajar pun termasuk Rafidhah yang mengarang hadis-hadis palsu. Dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 3, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 312. Diriwayatkan dari Ibn Sirin yang berkata, langit tidaklah menangisi seorang pun setelah Yahya alaihissalam kecuali Al-Husain.
sampai kalimat Al-Madaini berkata, diriwayatkan dari Ali bin Mudrik dari kakeknya Al-Aswad bin Qais yang berkata, ufuk langit memerah selama 6 bulan setelah terbunuhnya Al-Husain. Ufuk tersebut terlihat seperti darah. Diriwayatkan dari Hisham bin Hasan dari Muhammad yang berkata, apakah engkau mengetahui warna merah di ufuk itu sejak kapan? Hal itu sejak hari terbunuhnya Al-Husain. Sampai kalimat diriwayatkan dari Nadroh Al-Azdiyah yang berkata, ketika Al-Husain terbunuh, langit menurunkan hujan, lalu segala sesuatu menjadi terpenuhi darah. Di sini Az-Zahabi menukil pernyataan dari beberapa ulama Ahlus Sunnah terlepas dari ketidakpercayaan dia terhadap riwayat tersebut. Namun yang penting bahwa para ulama tersebut di hadapan Ustadz Wahabi ini termasuk Rafidhah yang mengarang riwayat palsu. Sekarang mari kita melihat sejenak riwayat yang pasti akan ditolak oleh kelompok pembenci keluarga Nabi, khususnya Al-Husain. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid, karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18, yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 2015, halaman 567. Dari Zuhri berkata, tidak ada satu batu pun yang diangkat di negeri Syam pada hari terbunuhnya Al-Husain bin Ali, melainkan terdapat darah. Kami tegaskan, melainkan terdapat darah. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya sahih. Jadi pemirsa dapat menilai untuk kesekian kalinya bahwa siapa yang sudah berbohong kepada umat. Dan dengan ini semua kita sangat layak untuk meragukan kredibilitas para ustadz Wahabi yang berulang-ulang terbukti tidak amanah dalam menyampaikan keilmuannya. Mari kita simak sebuah riwayat yang pastinya akan mengejutkan hati para pembenci Al-Husain. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid, karya Al-Haythami, jilid 9, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 234. Dari Ummu Salamah yang berkata, aku mendengar bangsa jin meratapi Al-Husain bin Ali. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya adalah para perawi sahih. Kami tegaskan, para perawi sahih. Dari Maimunah yang berkata, aku mendengar bangsa jin meratapi Al-Husain bin Ali. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya adalah para perawi sahih. Kami tegaskan, para perawi sahih. Bagi para pengkritik dan pencemooh orang yang menangisi Al-Husain, seharusnya mereka malu kepada bangsa jin yang menangisi seseorang yang telah ditangisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami mengajukan pertanyaan kepada mereka kaum Wahabi, kami akan tunjukkan sebuah riwayat dalam kitab Ithaful Khirah Al-Mihrah, karya Al-Busiri, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, jilid 9, yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd, Riyadh, cetakan pertama tahun 1998, pada halaman 319. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dia berkata, sesungguhnya Nabi sedang tidur di rumahku. Kemudian Al-Husain datang, sementara aku duduk di depan pintu. Aku pun memegangnya karena takut dia masuk ke dalam dan membangunkan Rasulullah. Kemudian aku lalai sekejap, maka Al-Husain masuk perlahan-lahan. Lalu dia duduk di atas perut kakeknya. Kami tegaskan, lalu Al-Husain duduk di atas perut pemimpin para nabi dan rasul. Di saat itu, aku mendengar Rasulullah meratap dan aku pun mendatanginya seraya aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui akan hal ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril, sementara Al-Husain di atas perutku. Dan dia bertanya kepadaku, apakah engkau mencintainya? Aku menjawab, iya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya umatmu kelak akan membunuhnya. Maukah aku perlihatkan kepadamu tempat di mana dia akan terbunuh? Aku menjawab, iya. Kemudian Jibril pun mengepakkan sayapnya dan memberikan kepadaku tanah ini. Ummu Salamah berkata, di tangan beliau terdapat tanah merah dan beliau pun menangis serta bersabda, aduhai, siapakah setelahku yang berani membunuhmu? Al-Busiri berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid dengan sanad yang sahih. Kami tegaskan, sanad yang sahih.
Jika kita bertanya kepada kelompok Wahabi, apakah kalian akan merayakan Maulid Nabi bila seandainya beliau sallallahu alaihi wa ali merayakannya? Tentunya Wahabi akan menjawab, kami akan merayakannya karena itu merupakan sunnah yang telah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ali. Pertanyaan berikutnya dari kami untuk kelompok Wahabi, Rasulullah di dalam riwayat-riwayat yang sahih telah menangisi Al-Husain sebelum terbunuhnya beliau, dan ini merupakan sunnah. Apakah kalian wahai Wahabi pernah menangisi Al-Husain? Pertanyaan inilah yang tidak akan pernah dijawab sampai hari kiamat.